Nah, sekarang kita ke subtopik bahasan terakhir ya, tentang loan amortization. Jadi ini terbagi menjadi beberapa tipe loans. Yang pertama itu kita akan membahas tentang pure discount loans di sini. Nah, untuk yang pure discount loans ini, contohnya itu adalah si T-bills ya. Nah, jadi di sini kita beli di angka berapa hari ini atau di harga berapa hari ini untuk T-bills tersebut tanpa adanya pembayaran kupon ataupun interest. Nah, tapi di masa yang akan datang kita akan memperoleh sejumlah prinsipal amount-nya. Jadi nilai parnya yang akan kita terima di jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, harganya pasti harga lebih rendah dibandingkan nilai parnya, sudah di diskon. Nah, di sini contohnya, misalnya ada T-bills. Di sini T-bills itu nilai parnya tuh dia menjanjikan akan membayarkan $10.000 dalam jangka waktu 12 bulan. Lalu market interest rate-nya 7%. Jadi berapa sih harga T-bills-nya saat ini? Gampang ya, berarti harga saat ini berarti present value-nya sama dengan 10.000. Si future value yang akan kita terima 12 tahun lagi dibagi 1,07, yaitu 1 plus 7% di sini. Nah, ini kan sebenarnya pangkat 1 ya, karena ini kan interest rate-nya itu adalah interest rate yang tahunan di sini. Kan kita dibayarkannya setahun lagi di sini. Nah, ini sama dengan 9.345,79. Jadi harga wajar T-bills-nya itu adalah 9.345,79. Nah, ini adalah contoh pure discount loans. Jadi ada satu loan, dia tidak memberikan kupon atau interest, dia hanya menjual diskon di saat ini, kemudian pas di jatuh tempo dia membayarkan sejumlah nilai parnya atau sejumlah yang dijanjikan. Nah, kemudian contoh loan yang tipe loan berikutnya adalah interest only loan di sini. Nah, di sini berarti loannya ada interestnya ya. Misalnya ada loannya itu jatuh temponya 5 tahun, interest only loan dengan interest rate-nya 7%. Prinsipalnya adalah $10.000. Interestnya dibayarkan setiap tahun. Nah, bagaimana stream cash flow-nya? Nah, kita lihat ya. Tahun pertama sampai tahun keempat kita akan mendapatkan interest payment. Nah, interest paid-nya kan dibayarkan setiap tahun ya. Berarti interestnya berapa? 7% dikali nilai parnya 10.000 sama dengan 700. Berarti dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat kita akan mendapatkan interest 700. Nah, kemudian di tahun kelima kita akan mendapatkan apa? Kita akan mendapatkan interestnya dan juga prinsipalnya. Nilai pokoknya akan dikembalikan di tahun kelima. Interestnya 700 plus prinsipalnya 10.000 di sini. Nah, jadi cash flow stream yang seperti ini biasanya itu sama dengan corporate bonds di sini. Nah, ini corporate bond akan dibahas di chapter selanjutnya. Nah, lalu di sini bagaimana cara kita mengamortisasi loan dengan fixed principal payment di sini. Nah, misalnya nih, kita ada loan nilai parnya adalah $50.000 selama 10 tahun di sini. Lalu ada interestnya ada 8%. Kemudian si loannya itu akan membayarkan $5.000 untuk prinsipalnya setiap tahun plus interest di tahun tersebut. Jadi pembayarannya itu setiap periodenya itu dia akan bayar pokoknya dan dia akan bayar interestnya. Pokok yang akan dia bayarkan adalah $5.000. Nah, bagaimana cara kita mengamortisasi loan tersebut? Contohnya di sini. Nih ya, ini year 1, lalu ini adalah beginning balance-nya.
nilai pokoknya 50.000. Nah, di sini adalah interest payment-nya, ini principal payment, ini total payment, dan ini ending balance-nya. Kita lihat ya, interest payment-nya. Payment-nya itu adalah, interest payment-nya adalah 8% kan tadi bunganya, 8% dikali dengan pokoknya. Nah, 4.000. Dan disebutkan bahwa dia juga akan membayar principal payment 5.000 setiap periodenya. Jadi dari tahun pertama sampai tahun ke-10 dia akan membayarkan 5.000 principal payment-nya. Nah, ini ada total payment-nya, berarti interest plus principal payment 9.000. Nah, sekarang ending balance untuk pokoknya berapa? Karena dia membayarkan prinsipalnya 5.000, berarti 50.000 kurang 5.000. Ending balance-nya sekarang menjadi 45.000 di sini. Jadi dari total payment 9.000 ini 4.000-nya bunga, 5.000-nya adalah pembayaran pokok. Nah, berarti beginning balance di tahun kedua adalah 45.000. Interest payment-nya berapa? Sama, 8% dikali 45.000. Principal payment-nya tetap, berarti total payment-nya ini ditambah ini. Ending balance-nya berarti 45.000 dikurangi prinsipalnya 5.000, 40.000, dan seterusnya. Sampai di sini ending balance-nya 0 ya. Jadi di akhir tahun, di akhir periode itu kita sudah tidak perlu membayarkan prinsipal. Nah, ini agak berbeda dengan yang di sini ya, yang sebelumnya ya. Yang sebelumnya itu kan yang kita terima itu adalah interest-nya, lalu baru di tahun jangka waktu, di jatuh temponya, di tahun terakhirnya itu kita akan mendapat interest plus prinsipal di sini 10.700. Tapi kalau di sini kita membayarkannya itu dengan mencicil prinsipalnya juga, jadi prinsipal plus interestnya. Kemudian contoh amortisasi loan selanjutnya di sini adalah fixed payment. Nah, fixed payment di sini merupakan bagian dari pokok dan bunga. Jadi di fixed payment itu kalau yang kalau yang pas di sini, nah yang di sini kan yang fix adalah si prinsipalnya saja. Lalu interestnya kan bisa beda-beda, jadi total yang kita bayarkan itu nilainya berbeda-beda setiap tahunnya di sini. Nah, kalau di sini total pembayaran kita setiap tahunnya itu sama, tapi total pembayaran kita itu terdiri dari prinsipal dan interest expense. Jadi total pembayarannya sama, tapi prinsipal yang dibayarkan dan interest rate-nya nominalnya berbeda-beda. Nah, misalnya nih di sini kita punya loan 4 tahun, payment-nya annual di sini. Interest rate-nya 8%, lalu principal amount-nya 5.000. Berapa annual payment-nya? Nah, di sini berarti kita bisa menggunakan annuity ya. Ini nilai sekarangnya 5.000. Nah, ini present value interest factor annuity-nya. Nah, karena ini 4 tahun, ini 4 ya, rate-nya 8%, nanti akan dapat kuponnya, cash flow-nya itu adalah 1.509,604. Pembayarannya fix dari tahun pertama sampai tahun keempat. Nah, tapi berarti di tahun pertama sampai tahun keempat fix segini, dia sudah mencicil pokoknya. Jadi tidak ada pembayaran di akhir tahun untuk pembayaran prinsipal secara total ya, seperti yang di sini. Di sini kan ada pas di akhir tahun ada pembayaran prinsipalnya. Kalau di sini tidak ada pembayaran prinsipal di akhir tahun, tapi dicicil dari tahun pertama ke tahun keempat. Nah, berapa prinsipal yang dibayarkan setiap tahunnya? Nah, kita cek nih, pokoknya total paymentnya segini. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini ada 4 tahun ya jangka waktunya. Ini beginning balance-nya, par-nya atau prinsipalnya 5.000. Total payment-nya sudah kita cari tadi ya, 1.509,604. Nah, di sini interest paid-nya berapa? Interest paid-nya kan 8% ya, 8% kali beginning balance di sini 400.000. Berarti prinsipal yang dibayarkan berapa? Kurangin aja 1.509 kurang 400.000. Nah, menjadi kok 400.000, $400. 1.509 kurang 400 sama dengan 1.109. Berarti sekarang ending balance-nya bagaimana? Ini beginning balance di sini dikurangi dengan prinsipalnya.
menjadi 3.890. Nah, ini menjadi beginning balance di tahun kedua. Total paymentnya masih sama, berarti interest paid-nya berapa? Interest paid-nya 8% dikali pokoknya di sini. Nah, sisanya menjadi prinsipal, berarti prinsipalnya 1509 kurang 311, yaitu 1198. Ini ending balance-nya sekarang. Ending balance-nya 3890 dikurangi 1198 menjadi 2692. Begitu seterusnya. Nah, nanti ini kalau misalnya penghitungannya tidak ada pembulatan, ini tepat 0 kan. Kalau kita tadi kan di sini pembulatan ya, makanya di sini masih menyisakan 0,00001. Nah, jadi biar misalnya di sini 0, mungkin di tahun terakhir pembayarannya di sini bukan 1509,604, tapi tambahkan 1 di ujung menjadi 1509,6041. Tapi sebenarnya ini ya apa namanya, jumlah yang sangat sedikit, tidak signifikan. Jadi kalau misalnya kita mengamortisasikan loan itu ada 4 tipe ya. Nah, yang pertama itu adalah pure discount loan, tidak ada pembayaran interest, hanya di awal kita mendiskon harga loan kita, di akhir kita bayar sejumlah prinsipal ataupun yang kita janjikan. Kemudian interest only loan, jadi di jangka waktu loan kita itu kita membayarkan interestnya dan terakhir saja kita membayarkan prinsipalnya. Nah, kemudian ada juga kalau kita mengamortisasi loans itu kita fix principal payment. Jadi yang fix itu adalah untuk pembayaran prinsipalnya, interest paid-nya yang akan berubah-ubah. Nah, kalau di sini fixed payment. Nah, fixed payment itu berarti total pembayaran setiap periodenya yang sama di sini. Total pembayaran periode yang sama. Fixed payment itu terdiri dari untuk pembayaran interest dan untuk pembayaran prinsipal. Interestnya sama nih, 8% dikalikan dengan namanya itu nilai pokoknya, nilai pokok di awal periodenya. Oke, itu untuk yang loan amortization ya.